Selamat pagi dan salam sehat untuk seluruh anak didik kami kelas 8B. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu bab yang ketujuh dengan subtema B, Gereja sebagai tanda dan sarana penyelamatan manusia. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, Engkau menghendaki agar semua orang beroleh keselamatan sejati. Oleh karena kehendak-Mu itu, Engkau berkenan menyediakan bagi kami sakramen-sakramen keselamatan di dalam gereja. Kami mohon, bimbinglah kami dalam pelajaran hari ini, agar kami dapat mengenal dan memahami sakramen keselamatan yang Engkau tawarkan kepada kami. Semua demi kemuliaan-Mu ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kehadiran Allah tidak pernah langsung dalam wujud aslinya. Dalam menyatakan dirinya kepada manusia, Allah kerap menggunakan simbol atau lambang. Sakramen adalah tanda dan sarana pengungkapan keselamatan Allah yang diberikan kepada kita manusia. Gereja adalah sakramen pokok yang daripadanya bersumber ketujuh sakramen. Ketujuh sakramen itu adalah sakramen gereja. Adapun ketujuh sakramen, yang pertama sakramen baptis, yang kedua sakramen Ekaristi, yang ketiga sakramen krisma atau penguatan, yang keempat sakramen tobat, lalu yang kelima sakramen tahbisan atau imamat, yang keenam sakramen perkawinan, yang ketujuh sakramen pengurapan orang sakit. Sakramen yang dapat diterima hanya satu kali. Yang pertama sakramen baptis, yang kedua sakramen krisma, yang ketiga sakramen tahbisan atau imamat, yang keempat sakramen perkawinan. Sakramen yang dapat diterima berulang-ulang atau sesering mungkin yaitu sakramen Ekaristi, yang kedua sakramen tobat, yang ketiga sakramen perkawinan, kecuali dipisahkan maut atau kematian, yang keempat sakramen pengurapan orang sakit. Dalam dokumen Lumen Gentium artikel 1 bahwa dilukiskan gereja adalah sakramen, yakni tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia. Gereja yang terdiri dari orang-orang masih bergumul dengan berbagai godaan sehingga manusia dapat jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, gereja harus tetap didampingi oleh Yesus Kristus dan disucikan oleh Roh Kudus, sehingga manusia tetap menjadi baru. Gereja mesti selalu menyalurkan rahmat Tuhan, yaitu keselamatan kepada setiap manusia. Nah, kita lihat bagaimana ajaran kitab suci tentang keselamatan. Yang pertama Matius 14 ayat 30 sampai 31. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lukas 8 ayat 35 sampai 36. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah orang. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuki setan itu telah diselamatkan. Kisah Para Rasul bab 15 ayat 11. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Yohanes bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes bab 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Sakramen-sakramen digunakan gereja sebagai lambang dan ungkapan karya penyelamatan Allah. Nah, kata sakramen berasal dari bahasa Latin yaitu sacramentum, yang diturunkan dari kata Yunani yakni simbolon. Nah, kata sakramentum dan simbolon memiliki arti yang sama, yaitu tanda atau lambang. Sakramen merupakan perayaan iman yang menggunakan tanda atau lambang. Gereja menyalurkan rahmat keselamatan melalui 7 sakramen. Nah, ketujuh sakramen ini kita akan bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sakramen inisiasi, yaitu baptis, ekaristi, dan krisma. Yang kedua, rekonsiliasi, yaitu sakramen tobat. Lalu yang ketiga, misi gereja, yaitu sakramen tahbisan, sakramen perkawinan, dan penyelesaian, yaitu sakramen pengurapan orang sakit. Adapun simbol-simbol yang dipakai dalam sakramen baptis yang pertama, air, lilin, kain putih, minyak. Dalam sakramen ekaristi, simbol yang dipakai roti dan anggur. Lalu sakramen penguatan atau krisma, simbol yang dipakai penumpangan tangan oleh uskup. Sakramen tobat menggunakan kunci sebagai simbol, artinya mengungkapkan suatu pertobatan dan kembali ke jalan yang benar. Sakramen perkawinan, simbol yang dipakai cincin dan kedua mempelai. Lalu sakramen imamat menggunakan simbol minyak. Sakramen pengurapan orang sakit juga menggunakan simbol minyak. Sakramen-sakramen yang akan kita terima akan hilang daya kekuatannya apabila dilaksanakan tanpa iman dan tanpa penyerahan diri pada kehendak Allah. Nah, anak-anak ibu ajak, ketika ada perayaan ekaristi yang kita ikuti yaitu misa sekolah, maka marilah kita menerima atau mengikuti kegiatan perayaan ekaristi dengan penuh iman dan menyerahkan diri pada kehendak Allah, agar sakramen yang kita terima sungguh-sungguh memiliki kekuatan yang penuh. Tugas, apa yang akan kamu lakukan untuk menyalurkan berkat keselamatan kepada orang lain? Kerjakan di buku latihan dan selamat belajar, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati.